masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami juga sudah mendapat laporan dari Kepala BP Migas beserta jajarannya seluruh anggota komite menyampaikan bahwa BP Migas juga sudah melakukan kontrol dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum. Sehingga dari situasi yang ada ini, kami juga meminta kepada Pertamina Patraniaga agar mereka di dalam waktu cepat segera untuk mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat. Menambah jumlah jam daripada operasi SPBU, kemudian juga terkait dengan armada transport itu dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya, sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrian-antrian yang ada di SPBU. Kira-kira sementara itu dulu. Kami persilakan pertama kepada Kepala BP Migas untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penugasannya. Setelah itu nanti dari Patra. Silakan kepada Kepala BP Migas. Baik, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara, baik itu biosolar, minyak tanah, sama pertalite, masih sangat cukup aman untuk melayani seluruh masyarakat. Kedua, adanya indikasi antrian, sepakat tadi adanya shifting, perubahan pola pembelian BBM non subsidi, banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi ketentuan memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat. Namun di dalam kegiatannya, kalau kami keliling ke lapangan, banyak yang memanfaatkan BBM subsidi saat ini menjadi antrian yang cukup panjang, apalagi jalur-jalur logistik, kemudian Trans Sumatera dan lain-lain. Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPA Migas bersama Pertamina Patraniaga berjuang keras, best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut. Dan kami terus fokus untuk melakukan normalisasi distribusi BBM secara baik dan tepat. Daerah-daerah tertentu indikasi kenaikan hampir mencapai 10-15%. Dan semua kita lakukan. Ini untuk melayani masyarakat agar supaya tidak melakukan panik buying untuk membeli BBM yang berlebih. Kami mengharap dan mengimbau belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar. Dan kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi, baik itu melakukan blokir QR Code dan kita langsung tindak tegas untuk temuan-temuan di lapangan, serta adanya penyerahan barang-barang bukti kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit maupun pengetat yang sering keluar masuk SPBU, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan regulasinya. Ini penting, kami sekali lagi mohon dukungan seluruh media agar supaya sama-sama menjaga bahwasanya antrian yang terjadi saat ini kita semua terus berjuang keras untuk normalisasi dan paling lama 1-2 hari ke depan insya Allah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panik buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantri di SPBU sekitarnya. Silakan. Ya. Baik, kemudian silakan kepada Pertamina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menambahkan terkait dengan tugas kami di Pertamina Patraniaga tentunya untuk merespon apa yang beberapa hari ini terjadi, yang sudah dan terus kami lakukan, yaitu dengan penambahan armada untuk armada darat, kemudian juga penambahan driver atau AMT-nya,
karena memang kita harus beroperasi, mungkin jam kerjanya lebih banyak, kemudian penambahan jam operasi baik SPBU, kemudian juga pengiriman dari depo ke SPBU. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan lebih dari cukup, dan ini nanti akan kita uraikan untuk distribusinya lebih cepat ke SPBU dan retail. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian, 15 hari. Nah, ini yang tugas kami adalah untuk mengurai bagaimana itu sampai ke SPBU ini bisa lebih cepat, karena di beberapa titik mungkin yang harus kami resolve itu secara segera supaya tidak terjadi antrian. Khusus di Sumatera bagaimana Pak Taufik? Sumatera sudah laporan tadi pagi kan sudah normal, karena kami 2 hari terakhir kita tambah armada dan juga tambah drivernya ataupun awak mobil tangkinya. Nah, memang ada juga kami dibantu dengan tenaga keamanan TNI Polri adalah untuk memastikan pengamanan distribusi BBM itu sampai di tujuan yang di SPBU yang dimaksud. Gitu. Pak Taufik, klarifikasi sedikit, ada pernyataan dari Pak Bobi, Gubernur Sumut, bahwa kelangkaan kemarin itu salah satu faktornya adalah adanya pemberhentian massal supir truk BBM. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pertamina, Pak? Nah, itu yang mungkin yang untuk merespon kedisiplinan daripada armada ataupun truk tangki tersebut adalah memang kita kan ada rule ya, ada regulasi, kalau memang yang ada melakukan pelanggaran ya kita tindak disiplin. Nah, kemudian sebagai backupnya tentunya kami juga menyiapkan backup untuk supaya kekosongan itu tidak terjadi. Itu yang kami lakukan saat ini dan juga ke depan. Tapi demikian kalau mungkin. 3,61 juta KL berarti itu stok Pertalite saja atau apa Pak yang tadi dipaparin? 3,61 itu semua solar, semua itu BBM semua. Ya. Oke, cukup kira-kira. Baik, Bapak sekalian, intinya begini, kami berharap dukungan dan kerjasama daripada media agar dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa yang pertama terkait dengan stok BBM kita cukup, nggak ada masalah, ya. Jadi dengan demikian kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrian-antrian yang disebabkan karena orang merasa gelisah, jangan-jangan nanti barangnya nggak ada, kan seperti itu. Padahal barangnya cukup. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi sekarang jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih siap dibandingkan 3 bulan yang lalu misalnya. Ketika terjadi geopolitik Selat Hormuz begitu memberikan tekanan kepada kita, sekarang terkait dengan penyediaan dan pengadaan daripada BBM, itu dapat dipastikan baik itu dari Pertamina maupun dari BPH menyatakan cukup kuat, tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan harga, ingin saya sampaikan BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ketahanan energi Indonesia merupakan suatu hal yang dapat kita banggakan dan dapat kita pertahankan. Kira-kira demikian? Nah, kalau itu nanti ada rumusannya. Ini kan yang saya tahu dari Pertamina itu kan setiap sebulan sekali melakukan perhitungan. Ya, sebulan sekali melakukan perhitungan. Nanti mereka akan ada mekanisme dan hitungannya, dan itu nanti akan ditentukan finalnya oleh Dirjen Migas, seperti itu. Pak Kepala, tadi Bapak sempat menyinggung kalau misalnya dalam 2 hari bisa terurai, itu berarti dijanjikan 2 hari ini masalah antre-antre di beberapa daerah SPBU itu bisa hilang Pak, apa gimana? Pak Kepala, silakan. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan, ini Pertamina Patra Niaga regional maupun pusat sudah mengamanahkan untuk menambah armada baru. Kemudian kaitannya dengan kemampuan driver, ini sudah mengoptimalkan dengan Bekang TNI. Ini jalan 24 jam di seluruh wilayah. Dan mekanisme penyaluran itu memanfaatkan pada saat kegiatan di jalan itu tidak terjadi kepadatan. Dan itu dilaksanakan pada dini hari dan seterusnya, sehingga pagi dapat dilaksanakan pembelian BBM secara kontinu untuk kegiatan ekonomi di daerah.
Itu yang menjadikan catatan, sehingga kita sudah sepakat alokasi BBM di setiap regional yang menjadi titik kepadatan dan titik peningkatan ekonomi di masyarakat, ini semua akan diperlancar dan akan dipenuhi semuanya. Oh Yudi, terkait dengan tadi ada soal bagi jatah itu, ini baru didengarkan di sini atau bagaimana dan temuannya seperti apa, lalu tindak lanjutnya? Baik, bagi jatah itu begini, satu QR tiap hari itu jatahnya, contohnya roda 6, itu jatahnya 200 liter sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014. Ini tiap hari ngambil sesuai jatahnya. Padahal truk ini tidak bergerak keluar kota. Padahal kalau 200 liter untuk truk kendaraan tronton sebagai contoh, itu paling tidak menempuh perjalanan 600 km. Jadi kalau tiap hari ngambil di situ, berarti QR tersebut tidak bergerak. Kendaraan tersebut tidak bergerak. Ini yang artinya masyarakat yang dengan pola tersebut didapat kategorikan mengambil jatah seakan-akan sebagai kebutuhan tiap hari. Kira-kira. Tindak lanjutnya Pak, blok QR-nya atau bagaimana? Kami langsung kemarin di lapangan langsung memblokir QR code dan tidak sedikit satu HP isinya lebih dari satu QR code. Dan kita langsung kalau tidak sesuai dengan plat nomor, kita langsung kita blokir. Ini bergerak bersama dengan Polda setempat dan kemudian juga kami mengajak dari pemerintah provinsi dengan asisten 2 dan lain-lain termasuk ombudsman agar supaya melihat secara layanan langsung kepada masyarakat benar-benar kita tegakkan dan kita prioritaskan kepada masyarakat yang berhak. Oke, cukup ya rekan sekalian ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.